Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Riles, mahasiswa PPG PAI Daljab tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 252116013. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Cipageran Mandiri 1 dengan materi berakhlak dengan Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Luar Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali bersama Bapak di pelajaran apa? PAI. Apa itu PAI? Pendidikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan pada proses pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Raditu billah Rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Aira hadirah, Amira hadirah, Anisa hadirah, Arshila, kemudian Siti Zikriya. Baik, terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil, makmur, sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, Bapak akan mengulas sedikit pembahasan yang minggu kemarin telah kita bahas dan telah kita kaji. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa, Cung? Ayo. Ayat berapa? 13. Betul, kasih tepuk tangan. Ternyata masih ingat ya. Menjelaskan tentang apa surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Keberagaman, betul. Kemudian Bapak suruh menghafalkan, masih hafal ayatnya? Oke, semuanya kita baca yang sudah kita hafal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna
akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki, wa unsa perempuan, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain. Dan Allah katakan, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, al-khabir, Maha teliti. Alhamdulillah, ternyata anak-anakku semuanya masih hafal ayatnya dan masih ingat pembahasan minggu kemarin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu Asmaul Husna dan artinya. Kemudian meneladani nilai-nilainya atau mencontoh nilai-nilai baik Asmaul Husna dalam sikap di rumah dan di sekolah. Kemudian mewujudkan sikap positif, yaitu dengan menunjukkan sikap percaya diri, disiplin, bersih, damai, aman sebagai bukti pengalaman atau pengamalan Asmaul Husna. Kemudian yang keempat, diharapkan tujuan pembelajaran kali ini adalah memberikan contoh nyata, yaitu menyampaikan contoh-contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan makna setiap Asmaul Husna. Mudah-mudahan harapan dari tujuan pembelajaran kita kali ini bisa tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak akan bercerita sedikit ya, menguatkan. Jadi nama-nama Allah itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang perlu kita teladani. Ada seseorang bernama Nadia. Suatu ketika di pagi hari, ibunya menyuruh kepada Nadia untuk membersihkan kamarnya, tetapi Nadia menolak. Nadia menolaknya karena dia malas. Dan singkat cerita, dia bersekolah, ketika itu sedang pelajaran PAI, dan guru tersebut menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu Asma'ul Qudus. Asma'ul Qudus yang menjelaskan tentang kesucian. Ternyata guru PAI ini menjelaskan, kalau kalian ingin disayangi oleh Allah, maka kalian harus mencintai kebersihan. Karena anak tersebut ingin dicintai oleh Allah, akhirnya dia teringat kepada peristiwa ibunya yang sedang menyuruh kepadanya untuk membersihkan kamarnya, tetapi dia tidak mau. Setelah melakukan pembelajaran itu, dia pulang, dan setelah itu dia membersihkan bukan hanya kamarnya, tetapi ruangan yang ada di rumahnya. Karena apa? Karena ingin dicintai oleh Allah. Itulah salah satu bukti bahwa Allah memiliki kekuatan ya dari Asmaul Husna atau nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Oke, boleh tepuk tangan. Lima Asmaul Husna teladani. Al-Qudus Maha Suci, Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min Pemberi Aman, Al-Aziz Maha Perkasa, harus kita hafalkan. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Sudah happy sekarang? Sudah happy? Oke, sekarang kita akan mendengarkan materi tentang Asmaul Husna. Nanti ada sebuah kisah atau cerita ya. Mohon kalian untuk menyimak baik-baik. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Kita tepuk semangat. Semangat. Udah semangat semuanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Nama Gurina dari Desa Hijau.
berterang, angin berbisik, dan burung-burung berkicau. Tapi hari ini, ada hal luar biasa yang akan kita temukan. Yang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan penuh cahaya. Wah, saat aku buka, cahayanya menyala terang. Wah, lihat, ada tulisan yang muncul dari angin. Allah berfirman dalam Al-Quran, panggillah aku dengan nama-nama terbaik. Surat Al-Araf ayat 180. Artinya, nama-nama Allah itu punya kekuatan untuk membuat hati kita lebih baik. Lihat, ada 5 bintang bercahaya di atas langit. Al-Man, yang maha menguasai. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Qudus, yang maha suci. Al-Salam, yang maha damai. Al-Mu'min, yang memberi rasa aman. Lihat deh gunung menjulang dan sawah yang luas ini. Siapa yang menciptakan semuanya? Siapa yang mengatur hujan, matahari, dan angin? Itulah Al-Malik, Allah yang maha menguasai segalanya. Dia tidak tidur, tidak lupa, dan selalu menjaga kita. Al-Malik itu bukan raja dengan mahkota emas, tapi raja sejati yang memberi kita makanan, udara, dan kehidupan setiap hari. Dan kita bisa menjadi hamba yang Allah jika mengikuti ajarannya. Wah, lihat sungai ini teman-teman. Airnya bening banget, sampai ikan-ikan terlihat jelas. Tahukah kamu, Allah yang menjaganya tetap bersih? Dia adalah Al-Qudus, yang maha suci, suci dari segala kekurangan. Dan Allah juga suka dengan tempat yang bersih. Pagi itu, Rina dan teman-temannya datang ke masjid. Mereka langsung ambil sapu dan membersihkan halaman. Pernah di bawah pohon besar yang rindang, angin sejuk berhembus, burung berkicau, rasanya damai sekali. Itulah salah satu anugerah dari As-Salam, Allah yang maha damai. Rasa damai datangnya. Ucapan salam Assalamualaikum itu bukan cuma kata, tapi doa penuh cinta dan kedamaian. Dialah Al-Mu'min yang memberi rasa aman dan perlindungan sejati. Hidup terasa tenang karena Allah selalu menjaga kita. Anak-anak di desa hijau saling menjaga. Yang besar bantu yang kecil, yang kuat melindungi yang lemah. Itulah hamba-hamba yang dicintai oleh Al-Mu'min. Nah, gimana videonya? Seru nggak? Seru. Baik. Bapak mau nanya sama kalian, barusan membahas tentang apa di video tersebut? Asmaul Husna, ada berapa asma yang dibahas di video tersebut? Ada 5. Apa saja? Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Qudus. Yang keempat, yang kelima, Al-Mu'min. Tetapi setelah kita mengetahui Asmaul Husna tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana kita menerapkan, meneladani asma-asma tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, maka dari itu Bapak akan membagi kelompok kepada kalian. Tetapi karena minggu kemarin kita sudah membagi kelompok menjadi 5 kelompok, maka Bapak akan langsung membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Kelompok 1 yang minggu kemarin adalah Al-Malik. Mana kelompok 1? Cung. Kelompok 1 Al-Malik. Kelompok 2 Cung. Ini kelompok Al-Aziz. Kelompok 3 Cung. Ini kelompok Al-Qudus. Yang kelompok 4 Cung. Ini kelompok As-Salam. Yang kelima Cung, kelompok Al-Mu'min. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tepat waktu. Nanti di sini ada soal yang perlu kalian isi ya. Cukup sederhana menjawab problem atau permasalahan yang tadi Bapak tanyakan kepada kalian. Oke, anak-anakku semuanya, bisa dilihat di sana ada lembar kerja. Tuliskan nama kelompok. Silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan, nanti kalian setelah mengerjakan LKPD ini akan mempresentasikan setiap kelompok ke depan dari hasil diskusi kalian. Silakan, selamat mengerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya ke Bapak. Oke. Ini nama. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dijelaskan makna Asmaul Husna. Kalian tentang apa ini? Oke, nah di situ ada 2 lembar kan? Lihat lembar kedua. Lembar kedua itu adalah tentang membuat poster. Bikin poster ya, nama Asmaul Husna.
kemudian artinya apa, kemudian contoh perilaku dari Asmaul Husna tersebut, kemudian hias sesuai dengan keinginan kalian. Ini pakai ini. Oke, semuanya sudah? Kalau sudah, berikutnya kita akan mempresentasikan hasil karya kalian. Ketua silakan maju atau perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Oke, gambreng. Yang pertama siapa? Baik, yang pertama. Kedua siapa? Kedua. Yang ketiga siapa? Tanpa nunggu waktu, kita mulai. Kelompok yang tadi mendapatkan giliran pertama, silakan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan. Semuanya ke depan. Silakan. Akan menjelaskan Asmaul Husna, berakhlak dengan Asmaul Husna. Oke, lihat posternya. Lihat, perlihatkan sama temannya. Bagus? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Yang mengatur Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok pertama. Silakan duduk. Kelompok berikutnya. ia yang memiliki Ada salah satu contohnya membantu dalam pekerjaan rumah. Itu merupakan sikap mulia ya, untuk meneladani atau contoh teladan dari Asmaul Aziz. Mana lihat posternya? Oke, wah bagus sekali. Ini bacaannya apa? Mari kita memiliki akhlak mulia. Kasih tepuk tangan. Baik, kelompok selanjutnya. bangun tidur cepat, bangun Nah, coba posternya lihat. Apa ini? Al-Mu'min, maha memelihara keamanan. Mari kita hidup tertib. Lihat, bagus sekali. Kasih aplaus yang sangat meriah untuk kelompok Al-Mu'min. Silakan duduk kembali. Ini adalah kelompok terakhir, harus lebih semangat ya dalam menjelaskannya atau berbicaranya lebih lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudus artinya maha suci, maka kita harus menjaga kebersihan. Oke, lihat posternya. Wih, bagus sekali. Al-Qudus, Maha Suci, membuang sampah pada tempatnya. Mari kita menjaga kebersihan. Ada gambar orang yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Oke, kasih aplaus yang sangat meriah. Duduk rapi. Siap. Selesai presentasi dari setiap kelompok. Dari itu, Bapak mau bertanya kembali. Apakah tadi sudah betul apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian? Oke, maka dari itu mudah-mudahan kalian bisa menerapkan Asmaul Husna secara benar. Dari membeli barang yang tidak penting. Oke, betul ya, kita harus menahan diri ketika kita mau membeli barang yang tidak penting. Kemudian, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apa saja yang dipelajari hari ini? Satu. Al-Malik. Apa artinya? Oke, kemudian kalian sudah mempelajari apa lagi? Artinya apa? Kemudian kalian sudah mempelajari apa lagi? Artinya? Yang keempat apa lagi? Kemudian apa lagi? Al-Mu'min. Kalian sudah tahu contoh-contoh dari setiap asma tersebut. Mudah-mudahan kalian paham, dapat diteladani oleh kalian semua. Baik anak-anakku sekalian, di sini akan ada refleksi. Bapak mau minta satu lembar saja. Tolong dituliskan refleksi pada pembelajaran pada hari ini. Oke? Refleksikan diri. Pertanyaan pertama, apa yang sudah aku pelajari? Silahkan tulis. Nomor 1, apa yang sudah aku pelajari? Kemudian nomor 2, bagaimana aku akan menerapkannya? Sudah semuanya? Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, bukan hanya menghafalkan saja dari setiap Asmaul Husna tersebut, tapi kalian dapat mengamalkan. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, kalian sudah hafal, sudah memahami setiap asma,
Mudah-mudahan kalian dapat meneladani dari setiap asma tersebut. Kak Bapak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.